Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah. Dan sekarang alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengaji. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihat Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala haliniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita masih meneruskan kajian kitab Nasihat Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan makalah yang ke-16 dari bab rubai, yang merupakan pengandikan dari sebagian ahli hikmah. Dawuhnya sebagian ahli hikmah itu, anna sya'airal imani arba'atun at-taqwa wal haya'u wasyukru was-sabr. Sesungguhnya syiar-syiar iman, syiar yang dimaksud di sini lambang, ya, simbol atau tanda, ya, yang menunjukkan keberadaan iman, ya, dalam diri seseorang tentu saja, ya. Itu ada 4, ya. Yang pertama at-taqwa, yang kedua malu, yang ketiga syukur, yang keempat sabar. 2 poin yang pertama, ya, takwa dan malu sudah kita bahas, ya, yang terakhir kemarin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan poin yang ketiga, ya, wasyukru, ya. Syiar yang keempat dari iman atau tanda, simbol, lambang yang ketiga, ya, yang ketiga dari iman itu adalah syukur. Nah, Imam Nawawi memberikan penjelasan, wahwa, yang dimaksud dengan syukur itu as-sada'u 'alal muhsini, yakni sana itu kalau dalam bahasa pesantren diterjemahkan dengan pangalembono, ya. Pangalembono itu ya
ya, memuji, pujian, ya, memuji-muji. Ya. Memuji kepada siapa? Al-Muhsin, ya, alal muhsin, alal muhsini, ya, atas atau kepada orang-orang yang telah berbuat baik, ya. Dengan cara apa? Bidzikri ihsanihi, dengan cara menyebut-nyebut, ya, mengingat-ingat, ya, berbagai macam kebaikan yang telah dilakukan oleh orang yang berbuat kebaikan tadi itu, ya. Ya. Jadi makanya kemarin ada makalah yang terkait dengan ciri orang yang celaka dan orang yang bahagia, ya. Orang yang celaka itu kalau kebaikannya sendiri itu tidak usah disebut, ya. Tidak usah diingat-ingat kalau kebaikannya sendiri itu, ya. Kalau orang kok menyebut-nyebut kebaikannya sendiri, mengingat-ingat kebaikannya sendiri, itu malah tanda celaka. Tapi kalau orang tidak pernah menyebut, mengingat kebaikannya sendiri, itu bahagia. Tapi kalau menyebut dan mengingat-ingat kebaikan orang lain yang telah berbuat baik kepada dirinya, itu yang disebut dengan syukur, ya. Jadi kalau ada orang, makanya kalau diberi apa-apa oleh orang yang memberi, orang ya tidak hanya pemberian, ya, pokoknya semua perbuatan baik, termasuk pertolongan kepada seorang itu, ya, memang kewajiban kita bersyukur kepada yang apa namanya, berbuat baik itu, ya, dengan menyebut-nyebut, dengan mengingat-ingat, ya. Waduh, terima kasih ya, dulu saya pernah ditolong begini, ya. Terima kasih ya, saya dulu pernah diberi ini. Terima kasih ya, saya pernah di ini. Terima kasih ya. Itu harus begitu, itu memang itu. Itulah syukur itu, ya. Jadi apa namanya? Asana, memuji, pujian, ya. Alhamdulillah, jadi terima kasih, itu makanya terima kasih pada orang yang telah berbuat baik itu, ya. Itu terima kasih pada orang lain, ya. Terima kasih pada orang yang berbuat baik tadi itu. Nah, fal abdu yashkurullaha, ya. Adapun kalau seorang hamba kok mensyukuri Allah, ya, bersyukur kepada Allah, ya, ayyuthni alaihi, ya, ay di sini maksudnya, ya, atau dengan kata lain dia tadi itu, ya, memberikan pujian, ya. Kalau dalam bahasa Jawa tadi sudah saya sebut, memberikan pangalembono tadi itu, ya, kepada Allah, bidzikri ihsanihi, dengan menyebut kebaikan-kebaikan Allah, ya, alladzi huwa ni'matun, yang kebaikan-kebaikan Allah itu tidak lain adalah merupakan nikmat. Jadi bersyukur atas nikmat Allah. Jadi apapun kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itulah nikmat, ya. Nah, kalau kepada orang saja, ya, Al-Muhsin sini bisa siapa saja. Orang juga kita harus berterima kasih pada orang yang berbuat baik. Loh, apalagi kepada Allah yang memang telah memberikan banyak sekali kebaikan, banyak sekali nikmat kepada kita. Ya sudah, memang seharusnya kita itu memang bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya. Jadi tadi saya sebutkan, ya, wong kita itu kalau diberi apa saja, sekedar perbuatan baik apa saja, kita harus bersyukur kok. Harus menyatakan terima kasih kok, memuji-muji orang yang memberi kita kok, ya. Apalagi Allah yang memberi segalanya, ya. 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 Yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki kita, ya, yang memberi fasilitas kita untuk bertahan bisa hidup, yang memberikan, ya, segala macam, ya. Ya.
kepada kita ini. Jadi ya memang bersyukur itu sudah merupakan satu keharusan itu. Nah, yang perlu dipahami, syukur itu tidak hanya sekedar ya syukur begitu saja ya. Jadi syukur itu sendiri sebenarnya ekspresi dari iman, tanda adanya iman kepada diri seseorang. Ya. Nah, ini harus kita pahami. Ya, bagaimana kok syukur itu lalu kemudian difahami sebagai salah satu simbol dari iman, salah satu syiar dari iman, salah satu tanda dari iman. Kalau ada syukur dalam diri seorang berarti ada iman di dalam dirinya. Ya, kalau orang kok tidak ada syukur di dalam dirinya, wah itu sudah bahaya itu. Ya, bisa jadi memang ya minimal ya tidak lengkap imannya itu, ya, karena tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Ya, 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 sampai ada ayat kan yang menyatakan ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Ya. Kalau engkau bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, loh, jadi yang digunakan kata-kata kufur itu terkait dengan syukur itu. Jadi syukur di situ lawannya kufur. Ya. Tapi kufur di sini memang tidak kufur hakikat, tapi kufur nikmat ya. Tapi sekali lagi memang kufur itu ada kaitannya dengan iman memang. Lawan dari iman juga memang gitu ya. Jadi digunakan kata-kata kufur di sini, mengingkari nikmat yang Allah berikan. Wah, itu berarti tidak syukur itu. Ya, tadi itu makanya tidak ada iman itu, ya. Atau imannya tidak sempurna tadi itu, ya. Itu. Nah, mengapa bisa begitu ya? Karena memang syukur itu kalau kita mengacu kepada para pendapat para ulama ya termasuk Al-Ghazali itu kan biasanya membagi syukur itu ke dalam 3 unsur ya. Jadi yang disebut dengan syukur itu tidak sekedar hanya ucapan alhamdulillah wa syukurulillah, tidak ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah itu ada tiga unsurnya ya. Lalu syukur dengan lisan, lalu syukur bil jawarih dengan seluruh anggota badan kita itu. Yang memberikan makan Allah, yang memberikan minum Allah, yang memberikan ilmu Allah, yang memberikan kuasa Allah. Lah apalagi yang tidak diberi oleh Allah? Ya. Semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini pengakuannya harus tulus, ya. Merupakan kesadaran yang betul-betul diimani dalam hati itu. Ya. Jangan sampai di dalam diri kita itu terbersit satu pemahaman bahwa apa-apa yang ada dalam diri kita itu lalu itu hasil dari diri kita sendiri, itu jangan ya. Bahaya itu sudah itu ya. Apakah ada orang yang seperti itu? Ada ya. Rumang sare nak pinter itu pintere dhewe, rumang sare nak sugih iki sugih karepe dhewe, rumang sare nak kuat karepe dhewe. Tidak ya. Kita punya ilmu ya, Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Makanya kita diajarkan untuk berdoa, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami ini tidak punya pengetahuan sedikit pun ya, kecuali pengetahuan yang telah Engkau berikan kepada kami. Nah terus dari mana punya ilmu itu kalau tidak dari Allah? Semua dari Allah. Jangan merasa kita pintar sendiri ya. Ya. Wong ngaku pinter kaya apa ya, mbok sudah sak sundul langit pintere. Loh, kalau Allah itu mau menggoyang saraf kita yang ada di sini sedikit saja itu sudah hilang kok ilmu itu ya. Ya. Jadi nggak mengerti apa-apa kok ya. Dulu pernah itu terjadi itu ya, ada salah seorang guru besar ya, sudah turun guru besarnya, dilalahnya error. Ya sudah ya, tidak ngerti apa-apa, apa meneh kok sampai menguasai bidang keilmuannya. Wong jenenge wong lali ya, sama istrinya aja lupa kok gimana ya, ya.
Ingat dulu Muhammad Ali ketika masih jayanya, dia sesumbar mengatakan I'm the greatest, ya, jadi akulah yang terbesar. Wah, ya sampai dijuluki isi mulut besar, ya, dan memang kuatnya bukan main. Ya, ya pertandingan yang paling monumental tentu saja ketika melawan George Foreman itu ya di Kinshasa di Afrika itu, ya. Ya, yang semua orang tidak ada yang meramal Ali akan menang, ya. Wong Foreman zaman segitu sedang jaya-jayanya, sedang kuat-kuatnya, ya. Ya, Joe Frazier yang pernah mengalahkan Ali aja dibuat babak belur sampai jatuh berkali-kali. Pertandingan ulang juga jatuh berkali-kali. Ken Norton yang pernah mengalahkan Ali juga dibuat jatuh berkali-kali oleh Foreman itu. Ya, pukulannya kuat sekali. Tapi bisa kalah dengan Ali. Jadi Ali makanya sesumbar itu, ya. Jadi akulah yang terbesar itu. Ya. Ya. Tapi ketika kena Parkinson, ya coba, ya. Apalagi kok bertinju itu, jalan aja sudah sempoyongan gitu. Ya. Nah, dari mana kekuatannya itu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Ternyata kekuatan dan daya itu dari Allah. Ya. Kalau Allah mencabut itu ya sebentar aja hilang. Orang sekaya apapun kalau kemudian ludes dengan gempa bumi, dengan banjir, apa yang tersisa? Tidak ada. Semuanya adalah memang karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya wajar kalau kemudian Nabi Sulaiman yang kaya raya, yang ilmunya luas, yang kekuasaannya juga besar. Apa yang dinyatakan tuh, ya? Itu dalam Al-Quran diabadikan tuh ungkapan Nabi Sulaiman tuh, ya. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ya. Semua kenikmatan yang Nabi Sulaiman terima itu, ya disadari sepenuhnya. Ini merupakan anugerah dari Tuhanku. Ini nikmat dari Tuhanku untuk menguji aku, ya, sadar itu. Ya. Liyabluwani aashkuru am akfur. Apakah aku ini syukur atau kufur? Masya Allah, ya. Nah, itu perlu itu, ya. Kalimat itu tuh sering kita baca, sering kita tanamkan dalam diri kita supaya tidak ada sedikit pun kesombongan dalam diri kita yang tadi itu menjadikan seakan-akan kita itu mendapatkan semuanya dari diri kita sendiri. Itu jangan, ya. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Mari bersama-sama. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ya. Ini, ya, semua kenikmatan yang Nabi Sulaiman terima itu min fadli Rabbi, ya, dari anugerah Tuhanku, ya, nikmat Tuhanku, pemberian Tuhanku. Untuk apa? Ternyata untuk mengujiku, ya. Untuk menguji kita emang, apakah kita ini syukur atau kufur, ya. Jadi sekali lagi kesadaran penuh bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu merupakan nikmat Allah, pemberian Allah, ya. Jadi makanya kita perlu untuk tadi layak menyebut, meyakini itu, ya. Pertama kali meyakini dulu, ya, dengan kolab tadi itu. Nah, setelah kita yakini, tidak cukup diyakini saja, tetapi kemudian diungkapkan dalam ucapan dengan lisan. Makanya kita menyatakan alhamdulillah wa syukru lillah. Ya, segala puji untuk Allah, tidak untuk yang lain, sama sekali tidak ada untuk yang lain. Kalau kita tadi menyatakan terima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu sesungguhnya juga ujung-ujungnya syukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Malah ada ungkapan yang mengatakan barang siapa orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, dia tidak bisa bersyukur pada Tuhan itu, ya. Wong yang kelihatan aja dia tidak mau bersyukur, apalagi yang tidak kelihatan, ya. Nah, begitu sampai, ya. Jadi makanya syukur kepada orang lain itu bagian dari
syukur kita kepada Allah, media kita untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi ada syukur dengan lisan memang. Makanya kita diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah itu, ya. Bahkan kalau setelah sholat itu sampai suruh berapa kali itu? 33 kali ya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ya. La ilaha illallah sekali, jadi genap 100, ya. Jadi segala puji bagi Allah itu aja kita ulang-ulang. Memang supaya memperbanyak menyebut-nyebut itu memang. Zikir itu menyebut, ya. Menyebut itu. Ya. Nah, yang terakhir itu syukur bil jawareh, ya. Syukur dengan anggota badan, ya. Atau syukur dengan tindakan lah, ya. Tidak sekedar hanya diyakini, tidak sekedar diucapkan, tapi tindakan kita itu menunjukkan rasa syukur kita. Nah, pada umumnya syukur dengan badan itu tidak lain ya memanfaatkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taat itu ya dengan cara memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan yang memberikan nikmat itu. Jangan kok kemudian digunakan untuk yang tidak merupakan perintah atau keinginan yang memberi nikmat, ya. Kita diberi mata, ya, mestinya digunakan untuk sesuai yang Allah inginkan, ya. Diberi mata itu ya untuk melihat yang baik-baik, untuk membaca, untuk mengaji, untuk memandang pemandangan alam yang indah-indah itu, ya. Jangan digunakan yang nah-nah, ya. Diberi tangan, diberi kaki, diberi ilmu, diberi rezeki, semuanya digunakan untuk sesuai dengan yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya apa itu, ya? Rezeki ya untuk taat, ilmu ya untuk taat, ya. Kekuasaan ya termasuk untuk taat, semuanya untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Makanya dalam konsep seorang muslim tidak ada yang di luar tujuan dari penciptaan kita sebagai manusia itu tidak lain itu ibadah itu, ya. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Begitu. Nah, kalau misalnya diberi nikmat kok tidak digunakan sesuai dengan yang memberi nikmat, kira-kira yang memberi nikmat itu kecewa enggak itu? Kecewa, ya. Ya. Misalnya sudah diomongkan terima kasih, ya sudah diakui itu pemberiannya, tapi nggak digunakan misalnya, ya misalnya apa misalnya yang gampang gitu, ya. Ya diberi apa misalnya, diberi apa yang gampang ya misalnya. Nah, dikasih peci lah, itu tadi sudah peci, ya, dikasih peci, ya toh. Ya mestinya kan digunakan untuk apa? Ya untuk dipakai di kepala, ya. Terus kemudian digunakan untuk sholat, ya digunakan untuk hal yang baik-baik, kan begitu Malanto, ya. Ya, tapi enggak, itu misalnya lalu kemudian enggak dipakai, terus kemudian malah untuk digunakan untuk hal yang di luar kepentingan lah, itu kan ya misalnya begitu, ya. Jadi sekali lagi Allah senang kalau kita bersyukur itu, karena dengan syukur itu berarti seseorang itu menyadari kalau dia diberi oleh Allah, mau menyebut-nyebut kalau itu pemberian Allah, dan memanfaatkan pemberian itu sesuai dengan sesuai dengan maksud Allah memberi. Sehingga senang Allah itu kalau ada orang bersyukur. Tapi kalau ada orang kufur, masya Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kalau orang tidak bersyukur itu akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau diberi nikmat kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambah nikmat itu, ya. Nah, oleh karena itu memang syukur itu tidak mudah, ya. Makanya sampai Al-Quran menyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hamba yang bisa bersyukur itu.
Ya. Qalilam ma tashkurun, ya. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu disebut dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa bersyukur itu memang tidak mudah, ya. Dan hanya sedikit orang yang bersyukur. Nah, meskipun Allah menyatakan orang bersyukur itu sedikit, ya mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang bersyukur, ya. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan mudah-mudahan juga syukur dengan perbuatan. Nah, kalau kita bisa bersyukur, insya Allah berarti itu ada iman di dalam diri kita. Karena yang namanya syukur itu merupakan tanda dari adanya iman dalam diri seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.